Shalom adik-adik. Iya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan pada pagi hari ini kita beribadah melalui ibadah Minggu Pelayanan Anak. Apa kabar kalian? Iya, pasti kabarnya luar biasa. Iya, kabarnya sukacita, kabarnya juga damai sejahtera. Iya, karena Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita menghadap Dia. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, kami berkumpul karena Tuhan yang telah mengumpulkan kami untuk beribadah pada ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kami mohon pimpinanmu Tuhan, dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir tengah-tengah kami. Tuhan Yesus memberkati kami anak-anak pelayan. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua kakak layan. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Berkati kakak-kakak layan, berkati Kak Tea, berkati Kak Rio dan hamba yang akan menjadi tugas. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Adik-adik, kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita ketemu di mana? Di gereja Maranatha di Balai Pertemuan. Kita mengadakan apa? Ibadah. Iya, ibadah Paskah. Ibadah Paskah ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saat ini juga kita akan masih tetap mengenang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan Ku Menang, Ku Menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam
Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia hidup. Puji Tuhan. Adik-adik, kita akan membaca, kita akan bermazmur, dan kita akan mengambil ayat emasnya di tempat itu. Adik-adik, pembacaan ayat emas kita pada pagi hari ini terambil di Yohanes 14. Perjanjian apa adik-adik? Iya, perjanjian baru. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ibu Lena tunggu. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Sudah? Iya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat ke-16. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu kali lagi. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Hadir sekali lagi. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Adik, tetap pegang Alkitabnya, ya. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Persiapkan hatimu dan pikiranmu. Kita akan menghadap Tuhan yang tertinggal dalam kehidupan kita di saat kita mau membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukan
Shalom adik-adik. Halo. Belum. Semuanya tadi sudah membutuhkan ya. Oke, semua sudah ada. Ayo kita sekarang mulai berdoa dulu ya. Kita mau mendengarkan firman. Kita berdoa ya. Ayo semuanya sikap doa. Sikap doa. Ayo Devon, kita berdoa. Yesus, karena hari ini Tuhan sudah kami di sini. Bapak, kami memuji Engkau, kami sudahkan Engkau, dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi yang akan menyampaikan firman. Tuhan, kiranya memberkati kami, anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Datanglah ya Roh Kudus, penuhi kami supaya firman-Mu boleh di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Sofi, ayat hafalan minggu lalu dulu Kak Sofi. Iya, ayat hafalan minggu ya. Minggu lalu siapa yang cerita ya? Siapa yang datang minggu lalu kita ibadah di YouTube, di Zoom, atau ibadah di gereja? Oh, NC sudah angkat tangan. Siapa yang cerita minggu lalu, Ci? Yo, minggu lalu ibadah di mana sih? Di gereja. Siapa yang cerita minggu lalu? Aku kok, tapi aku datangnya di akhir. Oh, siapa yang datang di akhir? Patra. Habis Pastra. gereja besar. Oh, pas sudah mengucap berkat ya. Siapa ya kemarin yang cerita? Yo. Gereja besar Kak Sofi. Kan tugas di Patra. besar. Oh iya. Patra soalnya nyanyi ya. Bukan, baca Alkitab. Kita baca Alkitab. Siapa yang ini? Siapa yang firman minggu lalu? Ya, Kak lupa. Itu loh, Gusti. Hihihi, siapa ya? Kak siapa ya? Kak siapa? Hah? Atau Kak adik-adik ini sudah pada lupa kakak-kakaknya, namanya kakak-kakaknya ya. Siapa Bulena kemarin Bulena? Itu loh yang ada fotonya tuh loh adik-adik. Tadi kalian lihat itu loh. Yang cerita. Yang Itu cerita yang ngomong Sama Kak Gio. sama kakak layan baru. Kak A? Kak Abai. Kasih lah liturgos ya yo yo. Bu Sofi, kok nggak ono? Karena suaranya. Bu Sofi keluar kah? Oke, ayo wes kita yang ayat hafalan minggu lalu siapa yang hafal ya? Nancy. Felicia. Siapa lagi? Naomi Lakin sih biasanya hafal. Naomi Lakin sih. Ada lagi? Coba NC dulu. Hafal enggak? Coba NC dulu. Dari mana ayat hafalannya minggu lalu sih? Yohanes 20 ayat 21. Ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Iya, bentar. Terus tadi satunya lagi siapa? Feli.
Kak Sophie menghilang. Suaranya Kak Sophie putus-putus, Kak Sophie. Oh, suaraku putus-putus. Iya. Tapi suara hilang-hilang. Oh, maaf. Mami Sinta juga jadi menghafal tuh. Kenapa sayang? Siapa juga hafal. Oh iya. Siapa yang sudah hafal lagi? Naomi tadi, Kak. Naomi Lakintik. Enggak, ya Naomi sama tadi Syota itu. Nomi Lakinsi dulu. Eh, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus, sekali lagi damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Terus Naomi Syauta. Ya. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya. Felicia? Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, dan demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke. Ada ayat hafalan Bu Lena? Ya, yang tadi itu. Buat minggu depan yang tadi ya. Iya, yang minggu depan tadi itu. Yohanes 14 ayat 16 ya. 16, iya. Dicatat ya. Yang buat minggu depan Yohanes 14 ayat 16. Iya. Nah, sudah ingat ya? Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya di Korintus. Korintus di mana? Perjanjian. Perjanjian apa ya? Korintus ya. Baru. Korintus ini ada berapa ya? Sudah ketemu Korintusnya? Ada 2. Yang dibuka sekarang 1 Korintus. 1 Korintus Pasal 12. Pasal 12 ya. ya. Ayat 1 sampai 3. Udah. Sudah? Semua sudah ketemu? Udah. Korintus berapa, Kak? 1 12. Korintus 12 ayat 1 sampai 3. Devon sudah ketemu sayang? Ali? Belum. Minta tolong mama sama papa. 1 Korintus 12 sampai 3. Nah, itu Gino sudah ketemu. Naomi Syauta udah ketemu ya? Ayat berapa, Kak? Hah? Ayat berapa, Kak? Ayat 1 sampai 3. Ini sudah, Kak. Sudah. Jessica sama Angel udah ketemu? Udah ya. Ino udah nemu, No? Ya. Sudah ketemu semua ya. Sekarang kita berdoa dulu. Sudah berdoa tadi ya? Sekarang Kak Sofi baca ya. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang memang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata
kutuklah Yesus. Ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik minggu lalu kita merayakan apa? Paskah. Paskah. Paskah itu artinya Tuhan Yesus ngapain? Bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah mati berapa lama? 3 Hari. 3 hari. Tapi setelah 3 hari Tuhan Yesus itu bangkit. Itu bukti bahwa kematian pun itu kalah oleh Yesus. Jadi kita punya Allah yang Hebat. hebat. Allah yang luar yang maha kuasa. Semua kuasa takluk bawah kaki Tuhan Yesus. Lalu adik-adik waktu Tuhan Yesus setelah bangkit, nah ada gambarnya ya Kak Cio ya, Tuhan Yesus bangkit ya. Sebentar, teruskan dulu. Oh ya. Jadi waktu itu adik-adik setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, bentar ya. Nah, datang ke kubur Yesus pagi-pagi. Siapa yang menemukan waktu Yesus sudah tidak ada di dalam kuburnya? Maria Magdalena. Maria. Ya, dia yang pertama kali pagi-pagi subuh datang ke kubur Yesus. Dia itu mau mencari Tuhannya yang sudah dikubur. Ternyata dia buka, dia ke sana, dia cuma ketemu malaikat. Dia lari pergi pulang, dia panggil teman-temannya yang lain. Yesus sudah tidak ada. Akhirnya mereka datang lagi ke kuburnya untuk membuktikan benar nggak yang diomongkan. Ternyata betul, kuburnya kosong. Ya? Hah? Hanya tinggal apa? Kain kafan, luar biasa. Lalu adik-adik, setelah Tuhan Yesus itu bangkit ya, murid-murid itu kan mereka waktu itu masih takut ya. Habis Yesus itu habis ditangkap, Yesus disalib, otomatis yang namanya anak-anaknya, murid-muridnya ini semuanya takut. Mereka seringkali berdoa. Mereka seringkali untuk saling menguatkan. Jadi kalau ada yang takut, temannya yang satu bilang jangan takut. Tuhan kan bilang dia akan memberikan roh yang lain. Dia akan memberikan roh yang menghibur. Dia akan datang untuk menguatkan. Ternyata benar enggak? Hari ke-50 setelah Yesus. Apa yang terjadi? Gambar berikutnya kita lihat. Waktu murid-murid pagi-pagi. Nah, gambarnya itu. Apa itu? Hari apa? Hah? Apa? Turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus. Namanya hari apa? Kebangkitan Yesus. Hari turunnya Roh Kudus. Namanya apa? Pentakosta. Pentakosta. Ya. Saat murid-murid itu berkumpul di hari raya Pentakosta, tiba-tiba ada suara gemuruh. Lalu tiba-tiba turun lidah-lidah api dan mereka menghinggapi kepala murid-murid. Dan murid-murid itu lalu berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Padahal waktu itu ada orang dari banyak bangsa. Ya, semuanya ngerti turunnya Roh Kudus. Itu Roh Kudus yang kemudian menguatkan mereka. Roh Kudus yang kemudian itu menemani mereka. Roh Kudus yang menghibur mereka. Roh Kudus yang selalu ada bersama mereka. Seperti ini adik-adik. Adik-adik, coba lihat gambar yang berikut ya. Nah, ini gambar sebuah keluarga. Iya. Keluarga itu. Hah? Anggota keluarga itu ada apa saja? Ada siapa saja? Nah, orang tua. Ibu, Hah? Papa, Mama, Ya, Anak. betul. Ada papa, ada mama, ada anak. Semuanya punya fungsi yang berbeda.
Beda. Jajan itu bilang, aduh. Beda. Kenapa? Suaranya Kak Sofi hilang? Enggak. Enggak. Nah, keluarga itu punya fungsi yang berbeda-beda. Papa punya fungsi bertugas sebagai apa di dalam keluarga? Kepala keluarga. Kepala keluarga. Dia tugasnya ngapain ke keluarganya? Kerja. Papa bekerja, mencari nafkah. Terus Papa kalau misalnya ada apa-apa di rumah, Papa bantu enggak? Iya. Nah, Papa berarti menolong anaknya, menolong istrinya, betul? Betul. Betul. Kalau kalian takut, kalian ada apa-apa, siapa yang membela kalian? Papa. Enggak, Mama mendampingi Papa. Mama yang bertugas mengurusi anak-anak, Mama bertugas mengurusi rumah enggak, Mama? Iya. Iya, jadi Papa sama Mama punya tugasnya masing-masing. Lalu anak juga kalian tugasnya menerima kasih sayang dari Papa dan Mama. Kalian tugasnya Kalian sekolah cari ilmu, ya. Kalian juga menghibur hati orang tua. Itu jangan lupa loh ya. Kalian itu penghibur hati orang tua. Makanya kalau kalian baik, kalian itu bersikapnya baik, Papa Mama pasti bangga. Nah, sama seperti Roh Kudus juga fungsinya berbeda-beda. Seperti keluarga punya fungsi sebagai ayah, punya fungsi sebagai ibu, punya fungsi sebagai anak. Itu artinya Roh Kudus, ya. Lalu Roh Kudus itu adik-adik, dia itu menyertai. Dia itu mengajar, dia itu mengingatkan. Adik-adik pernah kalau mau bikin salah atau kalian melakukan sesuatu yang salah lalu hatinya merasa tidak enak? Ya. Pernah nggak? Pernah? Ya. Pernah? Pernah kamu merasa bersalah karena misalnya kamu bohong sama orang tua, kamu tidak ngerjakan PR, kamu belajar itu mendadak, padahal sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Ada rasa bersalah enggak? Atau cuek aja? Rasa bersalah. Nah, kalau kalian merasa bersalah adik-adik, berarti fungsi Roh Kudus itu ada. Berarti di dalam hatimu itu ada Roh Kudus yang menyertai kamu, mengingatkan kamu bahwa itu salah. Maka dari itu lalu kalian pergi berdoa, kalian pergi minta maaf, kalian pergi untuk memperbaiki apa yang salah. Itu berarti Roh Kudus ada menyertai kamu dan mengingatkan kamu. Lalu Roh Kudus itu juga bikin kamu untuk bisa bercerita tentang Yesus. Roh Kudus itu juga bisa membantu kamu saat kamu berdoa. Ya, dikatakan Roh Kudus itu membantu. Ini fungsinya Roh Kudus. Lihat. Ya. Fungsi sebagai mengajar, itu ada karunia. Kalau Roh Kudus sudah bekerja di dalam kalian, kalian dengar-dengaran, suka berdoa, maka karunia-karunia Roh Kudus itu seperti mengajar, seperti yang dilakukan lihat di gambar ini karunia untuk apa? Roh Kudus punya karunia. Karunia untuk mengajar, biasa dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai Guru itu mengajar. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Roh Kudus, fungsinya yang ada di dalam diri kita? Gambar berikutnya. Setelah mengajar. Nah, ini gambar apa? Gambar apa tuh? Khotbah. Nah, kalau khotbah itu ngapain? Ayo. Firman. Hah? Menyampaikan firman.
menyampaikan firman. Jadi dia itu memberitakan juga tentang Tuhan. Dia menyampaikan firman, dia bersaksi, dia mengajarkan. Itu juga fungsi-fungsi Roh Kudus. Itu juga karunia Roh Kudus. Lalu ada fungsi yang lain lagi yang diberikan oleh Roh Kudus karunianya. Apalagi itu berikutnya ya, setelah mengajar, kemudian berceramah, menyampaikan firman, bersaksi tentang Yesus. Gambar apa lagi ini berikutnya yang kita bisa lihat? Sama itu firman. Gambar berikutnya, Kak. Nah, ini siapa? Pak Jokowi. Gambar siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi itu apa? Jabatannya apa? Presiden. Hah? Presiden. Presiden. Presiden tugasnya ngapain? Memimpin negara. Menjaga negara. Memimpin. Jadi salah satu karunia Roh Kudus juga adalah bisa menjadi pemimpin. Kalian juga punya fungsi itu di dalam diri kalian yang diberikan oleh Roh Kudus. Siapa yang di sekolahnya di kelas jadi ketua kelas? Ada? Enggak ada. Siapa yang jadi ketua kelompok? Pernah ditunjuk jadi ketua kelompok? Pernah ditunjuk untuk memimpin adiknya? Pernah. Pernah. Ditunjuk untuk memimpin temannya? Pernah? Pernah. Ngajari temannya? Pernah? Nah, kalau kamu pernah melakukan itu, berarti kamu punya karunia Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, yang ditaruh sama Tuhan Yesus di dalam dirimu. Jadi kamu bisa melakukan itu semua. Ya, ada fungsinya seperti itu. Kalian punya itu. Lalu lagi apa? Yang terakhir ini ada apa lagi gambarnya? Wah, ini yang terakhir ini gambar apa nih? Berbagi. Sekarang bulan puasa. Hah? Apa? Berbagi ya. Gambar apa? Berbagi makanan. Hah? Berbagi makanan. Berbagi sembako. makanan. Jadi orang-orang yang mau berbagi makanan ini di bulan puasa biasanya adik-adik kalian lihat orang-orang bagi takjil ya. Bagi-bagi untuk buka puasa diberikan pada orang yang lewat, betul? Betul. Nah, itu juga berbagi kemurahan. Lalu, apakah berbagi kemurahan itu hanya untuk orang Islam? Tidak. Ya, apakah kalian boleh melakukannya? Boleh. Boleh. Malah teman-temanmu juga akan senang kalau kamu ikut membantu. Kamu menunjukkan kemurahan bahwa kamu punya sesuatu yang kamu ingin bagi. Jadi kamu punya kasih sayang itu dibagikan kepada orang lain melalui makanan. Ya, itu karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada adik-adik semuanya. Dan kalau kalian sudah lakukan ini semua adik-adik, maka kalian pasti punya yang namanya buah-buah roh. Ya. Dan talenta ini, talenta mengajar, talenta untuk bersaksi, menjadi pemimpin, berbagi kemurahan, itu masing-masing ada dan semuanya bisa melakukannya, dimampukan oleh Roh Kudus. Oke, nah itu saja ceritanya Kak Sofi pada minggu ini. Mungkin Kak Luk ada mau menambahkan ya. Sedikit lagi. Silakan. Ya adik-adik, tadi kalau Kak Sofi sudah menceritakan tentang bacaan Alkitab kita, bahwa kita harus mengerti dan mengenal Roh Kudus. Nah, sekarang kalau mau tanya lagi nih buat adik-adik. Tadi Roh Kudus itu tugasnya apa aja sih dalam kehidupan kita?
Menghibur. Menghibur, ya. Pintar siapa lagi? Menolong. Memimpin. Mengajar. Memimpin. Oke, sudah pintar semua. Nah, kalau tadi Kak Sofi sudah boleh menceritakan kepada kita bahwa Roh Kudus itu bisa menjadi penghibur, apalagi menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Bahkan perannya bisa seperti guru, yaitu ngapain? Mengajar. Memimpin. Peran Roh Kudus juga bisa seperti orang tua kalau kita di rumah. Apa? Mengasihi. Mengasihi, gitu sama ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ketika Roh Kudus bertugas menyertai kita, mengajar dan mengingatkan kita, satu hal yang perlu kita ingat sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi, Roh Kudus juga yang memampukan kita untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Contohnya apa? Ketika kita mau berbuat baik sama teman kita di sekolah, atau kita mau bertemu dengan saudara-saudara kita. Siapa yang membuat kita bisa punya rasa kasih di dalam hati, yang membuat kita berperilaku mau memberi? Siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, Roh Kuduslah yang itu memampukan dan menuntun kita untuk kita melakukan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau tadi boleh dikatakan bahwa ketika Roh Kudus sudah boleh menuntun kita, apa yang dihasilkan tadi? Kak Sofi tadi sudah bilang apa itu? Pada akhirnya kita akan menghasilkan buah apa tadi yang disebut? Buah Ron. Ketika kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita, itu artinya Roh Kudus sudah berkarya dalam kehidupan kita. Artinya Roh Kudus sudah berkarya dalam kehidupan kita. Nah, karyanya apa, Kak? Contoh karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi berkat buat teman-teman sekolah kita. Kita bisa jadi berkat buat teman-teman sepermainan kita. Kalau tadi dikatakan, apakah Tuhan Yesus dan Roh Kudus hadir dalam dunia ini untuk kita yang anak-anak Kristen saja? Untuk semua manusia. Jadi melalui kita, anak-anaknya, kita bisa menjadi sumber berkat. Jadi apa adik-adik? Sumber berkat. Sumber berkat. Sumber berkat untuk siapa? Yang pertama bisa untuk keluarga dan orang tua. Yang kedua untuk teman-teman sekolah kita. Yang ketiga untuk orang-orang yang kita kasih. Itulah adik-adik wujud dari karya karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, siapa yang mau coba angkat tangannya tanpa usah menyalakan mic-nya? Coba yang mau Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidupnya, angkat tangan kanannya. Lihatkan ke kamera, angkat tangan kanannya. Siapa yang mau jadi saluran berkat buat keluarga dan teman-temannya karena karya Roh Kudus? Angkat tangan kanannya. Puji Tuhan. Nah, mulai dari kecil semuanya mau ya dipakai Roh Kudus untuk berkarya dan jadi berkat? Mau. Kok cuma satu orang yang bersuara? Semuanya mau? Mau. Jadi berkat melalui Roh Kudus. Mau. Adik-adik, biarlah kita dari kecil sudah mau menjadi berkat. Dengan cara apa, Kak? Ya dengan cara karya Roh Kudus tadi, karena Roh Kuduslah yang memampukan kita, menyertai kita, bahkan mengajar atau juga mengingatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita dapat menggunakan karunia kita dan menjadi sumber berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik, mari kita semua bersatu hati. Kakak ajak semuanya untuk lipat tangannya. Lipat tangan. Lipat tangan, tutup mata. Kalau termau, semuanya tanpa menyalakan mic atau bersuara, semuanya silahkan tirukan di rumah masing-masing. Tidak usah menyalakan mic. Kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, memberikan karunia-Nya, sehingga kami, anak-anak-Mu, dapat menjadi saluran berkat. Tuhan, berkati kami sedari kecil, sehingga kami boleh merasakan karya Roh Kudus dalam hidup kami. Berkati sekolah kami, Engkau yang memampukan, Engkau yang memberi kecerdasan bagi kami. Berkati orang tua kami yang kami kasihi, sehingga orang tua kami dapat menuntun kami dan bersama dengan Roh Kudus menjadi berkat bagi orang-orang yang kami kasihi. Tuhan Yesus, teruslah berkarya dalam hidup kami melalui karya Roh Kudus. Ini kami, anak-anak-Mu, yang mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Sofi sama Kak Luther. Biarlah firman Tuhan itu tidak berlalu dengan demikian saja, tapi kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan, berarti kita menyenangkan hati siapa? Iya, kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, lalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu hari lepas hari, sehingga firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, sudah kita mendengarkan firman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan.
Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, berikan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena Dia sudah memberikan terbaik buat kita, yaitu apa? Yaitu nyawanya. Dia telah menebus dosa kita sudah diampuni. Nah, adik-adik, nanti untuk persembahan ini kalian bisa bawa ke minggu yang akan datang. Kita minggu yang akan datang ada tatap muka di gereja lagi, kita bertemu lagi. Bawa persembahan minggu ini dan minggu yang akan datang ya. Mari siapkan persembahan kalian. Kita akan memuji pujian Tuhan betapa banyaknya. Bisa dipakai. Jadi selesai. Tapi ini kan itu. Sampai Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami boleh memberikan persembahan ini kepadamu. Betapa banyak berkat yang Kau berikan ke dalam kehidupan keluarga mama papa kami. Betapa sedikitnya kami mengembalikan kepadamu. Tapi biarlah persembahan ini tulus dari hati kami yang paling dalam. Berkati persembahan kami ini, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan kasih di mana kami bertumbuh di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan melihat adik-adikmu, kakak-kakakmu yang berulang tahun di bulan April. Ada 6 anak yang berulang tahun di bulan April.
Adik-adik, jangan lupa yang akan kita tidak tapping tapi tatap muka. Kalian semua boleh datang ke gereja lagi seperti yang lalu. Kita akan mengadakan ibadah secara tatap muka. Ya. Mari adik-adik, kita mau berdoa. Orang putih itu ya kasih bunyi. Kasih bunyi. Tahu enggak? Ya. Bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Bapa ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini ibadah ini boleh jadi kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, kami boleh bermazmur, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan firman-Mu yang adalah iya dan amin. Dan kami sebagai anak-anak layan dimampukan untuk menjadi pelaku firman sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan kami juga sudah memberikan persembahan, biarlah semua persembahan ini menjadi pelayanan kasih dan keadilan bagi kami semua. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa kepada anak-anak layan kami yang berulang tahun, Minerva Sapulete, Yosua Krismanto, Fabio Banjarnahor, Rania Nirwana Susilo, Shalonika, Noel Nori Marna. Kami serahkan adik-adik ini ke dalam tangan kasih-Mu, bungkus anak-anak ini dengan darah dan Roh Kudus-Mu. Biarlah mereka semakin bertumbuh, semakin mengenal Engkau di dalam Tuhan. Mereka setia melayani Engkau, mereka setia untuk beribadah kepada-Mu, sehingga hidup anak-anak layan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati orang tua yang mendidik anak-anak ini, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh dan mengikuti jejak orang tua dengan hidup takut akan Tuhan dan tetap beribadah dan tetap ada sukacita dalam kehidupan anak layan kami semua. Berkati anak layan yang lainnya Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak layan kami dalam menempuh pelajaran sekolah, di dalam kehidupan hari lepas hari bersama orang tua, dan memberkati orang tua yang senantiasa setia membawa anak-anak untuk datang kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama-Mu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi jangan lupa minggu depan kita bertemu di gereja Maranatha di balai pertemuan lagi. Dan Tuhan tetap menyertai kita semua. Ini siapa ya? Siapa? Aku pakai gini di kamera.
kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah senantiasa menyertai kami, kakak-kakak layan, kami, anak-anak layan, beserta keluarga kami yang di rumah, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, kakak-kakak layan. Yo, Sharon, Ino, Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Matra, Devon, Ali. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Kak. Tuhan berkati. Alin besok pakai rok ya, Lin ya? Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, selamat hari Minggu Kak Luther. Bisa Selamat hari Minggu, Kak Luther. Kan bisa foto. Bagaimana? Luther, Bagaimana? foto Luther. Oke. Coba dibuka kameranya, Adik-adik. Jessica, Naomi, Immanuelo, Serafim ini Immanuelo siapa Picaoli, ini? Dibuka. Serafim. Sarah belum kelihatan dari tadi. Immanuelo wajahnya mana, Dek? Sarah kelas berapa ya udah besar ya? Immanuelo. Udah Immanuelo dan Cleopatra boleh satu frame enggak apa-apa, yang penting kelihatan semua wajahnya. sudah. Naomi agak dirapikan rambutnya cantik. Nah, gitu. Oh, tidur ya? Ino kalau mau merapikan rambut juga dirapikan nggak apa-apa. Enggak, Kak. Oh iya, oke. Ya, siap, Kak, siap. Oke, semuanya senyum. 3, 2. Oke. Satu kali lagi, Dan. Sudah ya, sudah. Satu kali aja. Ya.